Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Amelia Romadani dari Universitas Bamanda Selawi, Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan kebidanan. Saya akan menjelaskan perkembangan pendidikan dan pelayanan kebidanan di luar negeri sebelum abad 20. Menurut William Smale dari Skotlandia tahun 1677 sampai 1763 mengembangkan forceps dengan kurva pelvik seperti kurva sepalik, itu memperkenalkan cara pengukuran konjugata diagonalis dalam pelvimetri, menggambarkan metode tentang persalinan lahirnya kepala pada presentasi bokong, penanganan resusitasi bayi, asfiksia dengan pemopaan parumel sebuah metal katelar. Jadi, maaf ya kalau penjelasannya agak cepat. Di sini saya mau menjelaskan forceps dengan kurva pelvik seperti kurva sepalik. Pertama itu forceps ya. Forceps ini adalah alat yang digunakan untuk mengeluarkan bayi dari jalan lahir saat persalinan. Bentuknya menyerupai dua sepasang sendok besar yang digunakan untuk menjepit kepala bayi dan mengeluarkan bayi dari vagina ibunya. Lalu pelvimetri. Mungkin agak asing ya dengan kata pelvimetri ini. Saya akan menjelaskan sedikit. Pelvimetri ini untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang bentuk panggul dan ditemukan angka-angka mengenai ukuran-ukuran dalam ketiga bidang panggul. Mungkin pembukaan ya, mungkin. Lalu, menurut Ignaz Philipp Semmelweis, seorang dokter dari Hungaria tahun 1818 sampai 1865 mengenalkan tentang cuci tangan yang bersih mengacu pada pengendalian space puerperium. Terus menurut James Young Simpson, Dr. Andrew Brock, Skotlandia tahun 1811 sampai 1870 memperkenalkan dan menggunakan anestesi tahun 1824, Jas Belanda dari Inggris menjadi orang pertama menangani pendarahan postpartum dengan menggunakan transfusi darah. Mungkin sudah tahu ya transfusi darah itu apa? Itu transfusi darah itu kita menyumbangkan darah kita. Misal darah kita itu A, B, AB atau O atau B plus dan lainnya. Itu darah kita itu diambil, lalu kita transportasi kepada orang yang sangat-sangat membutuhkan darah tersebut, seperti orang yang habis kecelakaan atau yang lain, tipes atau bagaimana. Lanjut. Yang selanjutnya itu John Carlos Williams dari Inggris tahun 1811 sampai 1859. Pada tahun 1843 adalah orang yang pertama yang tes urin pada perempuan hamil untuk pemeriksaan dan menghubungkan kehadirannya dengan eklamsimsia. Dan ada juga menurut Adolphe Pinard dari Prancis tahun 1844 sampai 1934. Pada tahun 1878 mengumpulkan kerjanya pada palpasi abdominal. Terus ada lagi Karl Graner dari Jerman 1819 sampai 1892 menggambarkan metode stimulasi urin yang lembut dan lentur untuk mengeluarkan plasenta. Ada juga menurut Juduk Ban Dokter Obstetri dari Jerman. Itu pada tahun 1842 sampai 1992. Pada tahun 1875 menggambarkan lingkaran retraksi yang pasti muncul pada pertemuan segmen atas rahim.
dan segmen bawah rahim dalam persalinan macet ataupun sulit. Terus ada juga menurut Deutsche Dr. Bordens pada tahun 1857 memperkenalkan penggunaan inkubator dalam perawatan bayi prematur. Jadi, saya jelaskan satu-satu ya. Yang pertama itu menurut John Carlos Swiffen dari Inggris. Beliau yaitu orang yang pertama kali yang tes urin pada perempuan hamil untuk pemeriksaan dan pengumuman kehadiran eclampsia atau yang biasa disebut itu telur induk yang buat orang hamil gitu kan. Terus yang menurut Adolf Piran dokter Prancis itu mengumpulkan kerjanya pada palpasi abdominal. Mungkin udah tahu ya abdominal itu apa, terus mengumpul kerjanya itu bagaimana. Terus ada lagi Karl Grant dari Jerman, itu menggambarkan metode stimulasi urin yang lembut dan lentur untuk mengeluarkan plasenta. Ini yang mungkin kayak seperti urin yang lembut putih gitu ya. Terus menurut Judith Barn, dokter obstetri dari Jerman, itu menggambarkan lingkaran reaksi yang pasti muncul pada pertemuan segmen atas rahim dan segmen bawah rahim persalinan macet ataupun sulit ya. Jadi menurut Judith Barn ini segmen atas rahim dan bawah itu bisa secara macet, bisa secara sulit ya, atau sulit gitu. Susah untuk melahirkan bayi. Terus menurut Dr. Bordens pada tahun 1857 memperkenalkan penggunaan inkubator dalam perawatan bayi yang prematur. Jadi Dr. Bordens beliau itu merupakan seorang penemu penggunaan inkubator dalam perawatan bayi prematur. Jadi misal bayi sedikit ya, bayi prematur itu bayi yang mungkin menurut saya sendiri itu bayi yang pertama detak jantungnya itu lemah, kedua dia itu maksudnya berat badan bayinya itu tidak normal. Normalnya itu kan sampai 3 kilo. Misal 2,5 kilo atau di bawahnya itu kan itu termasuknya prematur ya. Jadi bayi itu kita bisa menyelamatkan bayi tersebut itu dengan inkubator. Jadi inkubator itu adalah alat yang bisa merawat bayi yang khusus bayi prematur saja. Yang bayi normal itu tidak masuk dalam inkubator itu, tidak, hanya bayi prematur saja yang benar-benar dirawat oleh alat inkubator tersebut. Postnatal care sejak munculnya hospitalisasi untuk persalinan telah berubah dari perpanjangan masa rawatan sampai 10 hari ke tren modern. Ambulasi diri yang pada kenyataannya suatu pengembangan pada cara yang lebih alami. Selama beberapa tahun, pemisahan ibu dan bayi merupakan praktek yang dapat diterima dari banyak rumah sakit dan alat menyusui buatan menjadi dapat diterima dan bahkan oleh normal. Bagaimanapun, alami sekali lagi membuktikan dirinya, rooming in dipraktikkan dan menyusui dipromosikan. Menyusui di semua rumah sakit yang sudah mendapatkan penerangan. Perkembangan teknologi yang cepat telah monitoring
antepatrum dan intrapatrum yang tepat menjadi mungkin dengan penggunaan ultrasonografi dan karyotokografi telah merubah prognosis bagi bayi prematur secara dramatis ketika dirawat di neonatal intensif. Hal ini juga memungkinkan perkembangan yang menakjubkan. Yang kedua yaitu sejarah perkembangan pelayanan dan pendidikan kebidanan di Amerika. Pelayanan kebidanan di Amerika yaitu di Amerika para bidan berperan seperti dokter berpengalaman tanpa pendidikan yang spesifik, standar dan atau peraturan sampai pada awal abad ke-20. Kebidanan sementara itu menjadi tidak diakui dalam sebagian besar yurisdiksi atau hukum yang istilah nenek tua. Kebidanan akhirnya profesi bidan hampir mati. Sekitar tahun 1700, para ahli sejarah memprediksikan bahwa angka kematian ibu di Asia sebanyak 95%. Salah satu alasan mengapa dokter banyak terlibat dalam persalinan adalah untuk menghilangkan praktik sihir yang masih ada pada saat itu. Dokter memegang kendali dan banyak memberikan obat, tapi tidak mengindahkan aspek spiritual sehingga perempuan yang menjalani persalinan selalu dihinggapi perasaan takut terhadap kematian. Jadi di Amerika itu bidan itu seperti nenek tua ya istilahnya ya, dan kebidanan itu tidak diakui besar dari yurisdiksi atau hukum di Amerika. Tapi di Amerika ini sangat berperan itu dulunya itu bidan tapi tak sebanyak dokter. Dokter mungkin lebih banyak karena mungkin di Amerika ini dokter itu memegang kendali daripada bidan. Standar ya. Jadi di Amerika ini bidan itu sama aja dokter, tapi yang memegang kendali, yang memegang jalannya itu dokter. Di Amerika ya, di Amerika sendiri. Di tahun 1765, pendidikan formal untuk bidan mulai dibuka pada akhir abad ke-18. Banyak kalangan medis yang berpendapat bahwa secara emosi dan intelektual, perempuan tidak mampu belajar dan menerapkan metode obstetrik. Pendapat ini digunakan untuk menjatuhkan profesi bidan sehingga bidan tidak mempunyai pendukung. Pada pertengahan abad antara tahun 1770 dan 1820, para perempuan golongan atas di kota Amerika mulai meminta bantuan para dokter. Sejak awal tahun 1990, setengah persalinan di Asia ditangani oleh dokter. Bidan hanya menangani persalinan perempuan yang tidak mampu membayar dokter. Jadi pendidikan bidan di Amerika itu baru dibuka itu akhir abad ke-18. Banyak kalangan medis yang berpendapat secara emosi, intelektual, perempuan itu tidak mampu belajar ya di Amerika ini. Padahal perempuan itu mampu belajar untuk menangani sebuah persalinan perempuan. Jadi profesi bidan ini mungkin di Amerika tidak menjadi pendukung ya.
tahun 1915, Dr. Joseph Dele mengatakan bahwa kelahiran bayi adalah proses patologis dan bidan tidak mempunyai peran di dalamnya, serta diperlakukannya protap pertolongan persalinan Asia, yaitu memberikan sedatif pada awal infartu, 2. Memberikan servis berdilatasi, memberikan kateter pada kala 2, melakukan episiotomi, melahirkan bayi dengan forceps, ekstraksi plasenta, memberikan uteronika, serta menjahit episiotomi. Terus pada tahun 1955, American College of North Midwest atau ACNM dibuka pada tahun 1971. Seorang bidan di Tennessee mulai menolong persalinan secara mandiri di Institut Kesehatan. Jadi tahun 1915 itu Dr. Joseph mengatakan bahwa kelahiran bayi itu adalah proses patologis ya, dan bidan itu tidak mempunyai peran. Seharusnya itu bidan itu mempunyai peran ya dalam penolongan persalinan perempuan. Menurut saya harusnya salah menurut saya ya. Tidak dokter saja yang bisa dan membantu persalinan, tapi bidan pun bisa. Selanjutnya, pada tahun 1979, Badan Pengawasan Obat Amerika menyatakan bahwa ibu persalinan yang menerima anestesi dalam dosis tinggi melahirkan anak-anak dengan kemunduran perkembangan psikomotor pada era 1980-an atau SNM, membuat pedoman alternatif lain dalam home birth. Pada tahun yang sama dibuat legalisasi tentang praktek profesional bidan sehingga membuat bidan menjadi sebuah profesi dengan lahan praktek yang spesifik dan membuat organisasi yang mengatur profesi tersebut. Pada tahun 1982, MANA atau Midwife Alliance of North America dibentuk guna meningkatkan komunikasi antar bidan serta membuat peraturan sebagai dasar kompetisi untuk melindungi bidan. Jadi pada tahun 1980-an, profesi bidan sudah mulai maju dan sudah diakui oleh negara Amerika setinggi. Selanjutnya yaitu hambatan yang dirasakan oleh bidan Amerika saat ini antara lain yaitu walau ada banyak undang-undang yang baru, direct entry midwife masih dianggap ilegal di beberapa negara bagian. Lisensi praktik berbeda pada setiap negara bagian. Tidak ada standar nasional sehingga tidak ada definisi yang jelas tentang bidan sebagai seorang yang telah terdidik dan memiliki standar kompetensi yang sama. Kritik tajam dari profesi medis kepada direct entry midwives ditambah dengan isolasi dari sistem pelayanan kesehatan telah mempersulit sebagian besar dari mereka untuk memperoleh dukungan medis yang memadai bila terjadinya keadaan darurat. Jadi, hambatan yang dirasakan bidan Amerika saat ini lumayan ya. Maksudnya lumayan kritis. Bidan bidan itu memiliki standar kompetensi yang sama. Tidak ada definisi yang tentang seorang bidan yang telah terdidik atau yang lain. Next, selanjutnya. Ada juga pendidikan kebidanan biasanya berbentuk praktik lapangan. Sampai saat ini mereka bisa menangani persalinan dengan pengalaman sebagai bidan. Bidan adalah seseorang telah menyelesaikan pendidikan 4 tahun dan praktik lapangan selama 2 tahun, yang dimana
biayanya yang sangat mahal, kebidanan memiliki sebuah organisasi untuk membentuk standar, menyediakan sertifikat, dan membuat izin praktik. Saat ini, Asia merupakan negara yang menyediakan perawatan matematis termahal di dunia, tapi sekaligus merupakan negara industri yang paling buruk dalam hasil perawatan natal di negara-negara industri lainnya. Jadi, pendidikan bidan itu harus 4 tahun dan wajib ya 4 tahun. Terus 2 tahun di lapangan juga. Jadi, bidan bisa menjadi seorang bidan yang profesional juga. Biaya kebidanan selama 4 tahun juga lumayan cukup mahal ya. Karena bidan ini menyangkut nyawa seseorang, menyangkut nyawa seorang ibu dan anaknya. Jadi dua-duanya harus diselamatkan dengan baik. Selanjutnya itu sejarah perkembangan pelayanan dan pendidikan kebidanan di Belanda. Tadi itu di Amerika, sekarang kita ke Belanda. Yaitu seiring dengan meningkatnya perhatian pemerintah Belanda terhadap kelahiran dan kematian, pemerintah mengambil tindakan terhadap masalah tersebut. Wanita berhak memilih apakah ia mau melahirkan di rumah sakit atau di rumah, hidup atau mati. Belanda memiliki angka kelahiran yang sangat tinggi, sedangkan kematian prenatif relatif rendah. Profesor Gerrit van Korsterman pada konferensinya di Toronto tahun 1984 menyatakan bahwa setiap kehamilan adalah normal, harus selalu dipantau, dan mereka bebas memilih untuk tinggal di rumah atau rumah sakit, di mana bidan yang sama akan memantau kehamilannya. Astrid Lindgren mengatakan seorang perawat yang baik tidak akan menjadi seorang bidan yang baik karena perawat dididik untuk merawat orang sakit, sedangkan bidan untuk kesehatan wanita. Ini sejarah perkembangan pelayanan dan pendidikan kebidanan di Belanda. Jadi menurut Profesor Gerrit van Korsterman pada konferensinya di Toronto tahun 84 bahwa kehamilan itu adalah normal ya, bisa sesar, di rumah sakit atau di rumah, di mana bidan yang sama akan memantau kehamilannya tersebut. Selanjutnya itu Maria de Brod yang mengatakan bahwa kebidanan tidak memiliki hubungan dengan keperawatan. Kebidanan adalah profesi yang mandiri. Pendidikan kebidanan di Amsterdam memiliki prinsip yakni sebagai mana memberi anestesi dan sedatif pada pasien, begitulah kita harus mengadakan pendekatan dan memberi pada ibu saat persalinan. Jadi pada praktiknya bidan harus memandang ibu secara keseluruhan dan mendorong ibu untuk menolong dirinya sendiri. Bidan harus menjadi role model di masa dan harus menganggap kehamilan adalah sesuatu yang normal. Sehingga apabila seorang perempuan merasa dirinya hamil, dia dapat langsung memeriksa diri ke bidan atau dianjurkan oleh keluarga, teman, atau siapa saja. Jadi menurut Maria de Brod mengatakan bahwa bidan tidak memiliki hubungan dengan keperawatannya karena bidan ini meliputi perempuan yang sedang hamil, menolong ibu yang sedang hamil, misal konsultasi atau nanya-nanya, ibu bagaimana perkembangan bayi saya atau bagaimana cara agar bayi ini sehat.
terus persalinannya normal, itu bagaimana? Itu menurut Maria de Boer. Lanjut. Pendidikan kebidanan di Belanda. Pendidikan kebidanan di Belanda terpisah dari pendidikan keperawatan dan berkembang menjadi profesi yang berbeda. Di Belanda ada 3 institusi kebidanan dan menerima 66 mahasiswa setiap tahunnya. Hampir tahun 800 calon mahasiswa, 95% wanita, 4% pria, yang mengikuti tes syarat masuk mengikuti pendidikan usia minimal 19 tahun. Telah menamatkan secondary education atau sederajat dari jurusan kimia dan biologi. Mahasiswa kebidanan tidak menerima gaji, tidak membayar biaya pendidikan. Jadi di Belanda ini kebidanan dan keperawatan itu beda jurusan ya. Di Belanda hanya menerima 66 mahasiswa, sedangkan yang mencalonkan itu 800 calon mahasiswa. Agak jauh ya. 95% dan 4% pria. Selanjutnya, masih di pendidikan kebidanan di Belanda. Selama pendidikan di ketiga institusi tersebut menekankan bahwa kehamilan, persalinan, dan nifas sebagai proses fisiologis. Ini diterapkan dengan menempatkan mahasiswa untuk praktek di kamar bersalin, di mana wanita dengan resiko rendah melahirkan. Persalinan walaupun di rumah sakit seperti di rumah, tidak ada dokter yang siap menolong dan tidak terdapat kardiograf, mahasiswa akan terujuk keterampilan kebidanan yang telah terpelajari. Bila ada masalah, mahasiswa baru akan konsultasi dengan ahli kebidanan dan seperti di rumah, wanita dikirim ke ruang bersalin patologi. Mahasiswa diwajibkan mempunyai pengalaman minimal 40 persalinan selama pendidikan. Ketika mereka akhir akan menerima ijazah yang di dalamnya tercantum nilai ujian. Jadi selama pendidikan mahasiswa harus dan wajib ya 40 kali pengalaman untuk bersalin seorang ibu. Misalnya mahasiswanya belum bisa ya, belum mahir atau masih bingung, bisa tanyakan ke ahli kebidanannya. Dan bidan juga bisa menolong di rumah sakit, di rumah prakteknya juga bisa. Next, selanjutnya. Di sini ada pelayanan yang dilaksanakan oleh Belanda, pelayanan antenatal. Bidan menurut peraturan Belanda lebih berhak praktek mandiri daripada perawat. Bidan mempunyai izin resmi untuk praktek dan menyediakan layanan kepada wanita dengan resiko rendah, meliputi antenatal, intrapartum, dan postnatal. Tanpa ahli kandungan yang menyertai, mereka bekerja di bawah lembaga audit kesehatan. Bidan harus merujuk wanita dengan resiko tinggi atau kasus patologi ke ahli kebidanan untuk dirawat dengan baik. Untuk memperbaiki pelayanan kebidanan dan ahli kebidanan, dan untuk meningkatkan kerjasama antar bidan dan ahli kebidanan, dibentuklah daftar indikasi oleh kelompok kecil yang berhubungan dengan pelayanan materi di Belanda. Jadi, pelayanan antenatal ini, bidan itu lebih berhak buka praktek daripada perawat, dan bidan juga harus mempunyai izin resmi praktek dalam layanan keperawatan wanita, yaitu persalinan ibu hamil. Next, selanjutnya. Di
sini ada pelayanan intrapartum di Belanda. Pelayanan intrapartum dimulai dari waktu bidan dipanggil sampai 1 jam setelah lahirnya plasenta dan membrannya. Bidan mempunyai kemampuan untuk melakukan episiotomi tapi tidak diizinkan menggunakan alat kedokteran. Biasanya bidan menjahit luka perineum atau episiotomi untuk luka yang parah dirujuk ke ahli kebidanan. Sintometrin dan ergometrin diberikan jika ada indikasi. Kebanyakan kala tidak dibiarkan sesuai fisiologinya. Analgesik tidak digunakan dalam persalinan. Jadi pelayanan intrapartum di Belanda ini, bidan mempunyai kemampuan untuk episiotomi ya. Terus bidan ini juga tidak diizinkan menggunakan alat kedokteran. Bidan juga menjahit luka perineum atau episiotomi untuk luka yang parah. Kalau misal lukanya parah, langsung kita berikan ke ahli kebidanan. Takutnya salah ya. Lanjut. Selanjutnya ada pelayanan postpartum di Belanda. Di kebidanan Belanda, pelayanan postnatal dimulai setelah pada tahun 1988. Persalinan di negara Belanda, 80% telah ditolong oleh bidan, hanya 20% persalinan di rumah sakit. Pelayanan kebidanan dilakukan pada community normal, bidan sudah mempunyai independensi yang jelas. Kondisi kesehatan ibu dan anak pun semakin baik. Bidan mempunyai tanggung jawab yakni melindungi dan memfasilitasi proses alami, menyelesaikan kapan wanita perlu intervensi yang menghindari teknologi dan pertolongan dokter yang tidak penting. Pendidikan bidan digunakan sistem direct entry dengan lama pendidikan 3 tahun. Jadi pelayanan postpartum di Belanda ini pada tahun 1988 persalinan Belanda ditolong oleh bidan. Sudah ditolong ya, tapi hanya 80%. Ini ditolong oleh bidan, tapi 20%-nya itu di rumah sakit. Pelayanan kebidanan dilakukan secara normal dan pendidikan bidan digunakan itu paling lama itu 3 tahun pendidikan kebidanan. Dan bidan itu mempunyai tanggung jawab yaitu melindungi dan memfasilitas proses alami dalam persalinan ibu dan anak. Next slide. Sejarah perkembangan pelayanan dan pendidikan kebidanan di Jepang. Pelayanan kebidanan di Jepang. Jepang merupakan sebuah negara dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju, serta kesehatan masih yang tinggi. Pelayanan kebidanan setelah Perang Dunia II lebih banyak terkontaminasi oleh medikalisasi. Pelayanan kepada masyarakat masih bersifat hospitalisasi. Bidan berasal dari perawat jurusan kebidanan dan perawatan kesehatan. Masyarakat serta bidan hanya berperan sebagai asisten dokter. Pertolongan persalinan lebih banyak dilakukan oleh dokter dan perawat. Jepang melakukan peningkatan pelayanan dan pendidikan bidan serta mulai menata dan merubah situasi pada tahun 1987. Peran bidan kembali dan di tahun 1989 berorientasi pada siklus kehidupan wanita mulai dari pubertas sampai klimakterium serta kembali ke persalinan normal. Jadi pelayanan di Jepang ini sangat tinggi ya.
Maksudnya teknologinya sudah maju. Dan menurut pendidikan kebidanan di Jepang ini, bidan ini merupakan asisten dari dokter, perawat juga sendiri, bidan sendiri. Tapi pertolongan persalinan lebih banyak dilakukan oleh dokter dan perawat. Bidan hanya asistennya saja. Next. Masih dengan sejarah perkembangan pelayanan dan pendidikan kebidanan di Jepang. Pelayanan kebidanan di Jepang bagi orang Jepang melahirkan adalah suatu hal yang kotor dan tidak diinginkan. Banyak wanita yang akan melahirkan diasingkan dan saat persalinan terjadi di tempat kotor, gelap seperti gedung dan gudang. Dokumentasi relevan pertama tentang praktek kebidanan adalah tentang pembantu kelahiran atau asisten pada periode Heian 794 1115. Dokumentasi hukum pertama tentang praktek kebidanan diterbitkan pada tahun 1868. Dokumen ini resmi menjadi dasar untuk peraturan-peraturan hukum utama untuk profesi medis Jepang. Tahun 1899, izin kerja kebidanan dikeluarkan untuk memastikan profesional kualifikasi. Jadi, pelayanan kebidanan di Jepang bagi orang Jepang itu melahirkan itu suatu hal yang kotor ya, yang tidak diinginkan oleh wanita yang berada di Jepang. Next, selanjutnya. Pendidikan kebidanan di Jepang. Awal pendidikan kebidanan di Jepang diawali dengan terbentuk sekolah bidan pada tahun 1912, didirikan oleh Abgen, dan BR mendapatkan lisensi pada tahun 1974. Tahun 1899, lisensi dan peraturan-peraturan untuk seleksi baru terbentuk. Tahun 1987, pendidikan bidan mulai berkembang dan berada di bawah pengawasan obstetrician. Kurikulum yang digunakan dalam pendidikan bidan terdiri dari ilmu fisiologi, biologi, sosial, dan psikologi. Ternyata, hasil yang diharapkan dari pendidikan bidan tidak sesuai dengan harapan. Bidan-bidan tersebut banyak yang bersifat tidak ramah dan tidak banyak menolong persalinan pelayanan kebidanan. Jadi, pendidikan kebidanan di Jepang ini terbentuknya itu pada tahun 1912. Didirikan oleh Obgen. Tapi hasil yang diperoleh dari pendidikan kebidanan di Jepang, bidan-bidan di sana tidak terekspektasi dari kita. Jadi seorang bidan di Jepang itu bukannya membantu persalinan ibu dan anak, malah tidak, dan mereka bersifat tidak ramah. Seharusnya bersifat ramah ya, tapi di Jepang sendiri kebidanan ini banyak yang tidak bersikap ramah dalam pelayanan masyarakat, terus dalam ibu bersalin ya, dan ibu yang hamil juga. Lanjut ya, pendidikan masih di Jepang. Ya. Yang mengikuti pendidikan bidan yaitu para perawat yang masuk pendidikan saat umur 20 tahun. Pendidikan berlangsung selama 3 tahun. Tingkat degree di universitas terdiri dari 8 sampai 16 kredit, yaitu 15 jam teori, 30 jam lab, dan 45 jam praktek. Pendidikan kebidanan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan
obstetri, dan neonatal serta meningkatkan kebutuhan masyarakat karena masih tingginya angka aborsi di Jepang. Yang masih terdapat di Jepang antara lain masih kurangnya tenaga bidan dan kualitas bidan yang masih belum memuaskan. Saat ini, pendidikan bidan di Jepang setelah lulus dari sekolah perawat atau perguruan tinggi 2 tahun atau melalui program kebidanan yang ditawarkan oleh perguruan tinggi 4 tahun. Jadi, pendidikan kebidanan di Jepang ini, kita lanjut ya yang soal tadi. Di Jepang ini, pendidikannya itu masih berlangsung selama 3 tahun. Setelah itu, pendidikan kebidanan di Jepang masih kurang tenaga kebidanannya karena belum memuaskan, disebabkan karena mungkin sifatnya yang tidak ramah kepada masyarakat atau pelayanannya. Setelah itu, konsultasi dari pasien ke bidan mungkin agak terganggu ya. Mungkin bidan di Jepang biasa kita sebut di Indonesia itu judes ya, tak ramah dengan pelayanan. Pendidikan kebidanan di Jepang itu bertujuan untuk meningkatkan pelayanan obstetri dan neonatal. Terus tingkat degree di universitas ya. Ini 16 kredit, yaitu 15 jam teori. Gimana rasanya di Jepang 15 teori? Ngantuk ya 15 teori itu ya. Terus 30 jam di lab, 40 jam praktek. Kalau saya pribadi 15 jam teori lumayan agak jenuh. Kalau 30 jam di lab dan 45 jam praktek mungkin menyenangkan karena ini lab dan praktek sama, kita kayak praktek gitu. Tapi kalau di lab kita praktek dengan alat yang ada di lab, sedangkan praktik itu kita praktek di rumah sakit atau di puskesmas begitu. Tapi kalau teori kan kita di kelas kan. Mungkin teman-teman yang lain 15 jam teori itu mungkin jenuh, ngantuk atau yang lain. Tapi mungkin di Jepang mungkin tidak seperti kita mungkin ya. Tapi ini hebat Jepang, 15 teori. 15 jam teori. Dari jam berapa sampai jam berapa ya? Kita juga kan nggak tahu. Kita paling di Indonesia 3 jaman lah. Ya. Next. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.